Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, tabi ngalimpur. Konnichiwa, watashi wa Alfi Rizky Rahmi desu. Isma Kholi, Anoqaddima Nafsi, Ismi Sarnia Febriani. Apkasaiho, मेरा नाम ललिता है. 안녕하세요 친구들. 제 이름은 칼리사입니다. 니하오, 아짜하오, 모두 Nabila Aurelia. Oke, jadi setelah kita perkenalan, kita di sini akan melakukan edukasi tentang 3 hal. Yang pertama, perkelahian remaja. Yang kedua, miras. Dan juga yang ketiga, narkoba. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat. Salam edukasi. Halo semua. Jadi yang pertama, di sini kami akan melakukan edukasi tentang perkelahian remaja. Mari ikuti edukasi dari kami. Tugas kalian udah ya? Ya, tugas selasa kemarin loh. Tugasnya Pak Ujang, agama Islam. Coba dilihat dulu. Udah. Itu desainnya kapan? Kayaknya nanti malam deh. Coba dilihat dulu. Belum deh. Sumpah ini mana sih? Astagfirullahaladzim. Tawuran pelajar di Bandar Lampung, 1 orang tewas dibacok. Hah? Kalian udah denger berita ini belum? Belum sih. Sampai ini belum? Iya, 1 orang tewas. Pelajar. Pelajar. Masih mama apa sih? Bandar Lampung. Itu kejadiannya kayak gimana? Kan dia ini mungkin ada kayak konflik gitu ya. Kalau kita tahu secara umum kan perkelahian pelajar ini kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok pelajar terhadap kelompok pelajar lain. Iya. Mungkin ada penyebabnya paling. Kalau kita kira-kira apa ya? Menurut pendapatku nih ya, mungkin kalau misalnya dari mereka melakukan tindakan seperti itu tuh mereka tuh kurang iman loh menurutku. Menurut iman yang notabene kayak mereka sholat 5 waktu jarang dilakuin, terus kemudian kayak pendekatan mereka kepada yang kuasa itu kurang, terus juga kayak mereka tuh kurang loh interaksi antar orang tua. Jadi kayak misalnya dia mau curhat nih tentang keluh kesah di sekolah karena capek pelajaran atau gimana, tapi dia tuh nggak bisa ngelakuin hal itu karena ya komunikasi dia antar orang tua itu kurang. Terus bisa jadi mereka ini kurang kesadaran diri. Kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu, pasti kan ada hal-hal yang dirugikan dari diri sendiri ataupun dari pihak yang mereka lakuin kan. Terus habis itu mungkin kayak mereka ini pergaulan mereka tuh kemungkinan salah juga karena akibat dari 3 hal tersebut yang dia kurang mengerti halnya, tiba-tiba mereka kayak terjerumus oleh hal-hal yang salah. Itu juga kaitannya sih dengan akhlak, karena kan perilaku antar siswa kepada orang-orang di sekitar, terutama dari guru atau dari teman sebaya. Seperti hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna min khiyarikum ahsanakum akhlak, sebaik-baik orang di antara kamu ialah yang terbaik akhlaknya. Itu diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad. Kalau menurut dari pendapat kalian gimana nih? Kalau tentang orang-orang yang seperti itu? Sama aja nggak sih, emang dari awalnya kurang dari orang tua itu. Padahal orang tua itu kan penting banget kan. Kayak kita tuh kalau habis pulang sekolah tuh kayak kalau nggak cerita ke orang tua tuh kayak ada yang kurang gitu, nggak ada tempat dia bercerita gitu. Jadi mau kemana lagi kalau nggak ke temen-temennya dia itu kan. Jadi mungkin jadi itu salah satunya. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dari perkelahian remaja ini ya guys. Oke teman-teman, setelah mendapatkan penerangan sedikit mengenai materi perkelahian remaja, ternyata kenakalan remaja ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu delikuasi situasional, yakni perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipunci karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kemudian yang kedua ada delikuasi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu biasanya berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk kayak
kayak berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Next, materi yang kedua tentang narkoba. Berikut penjelasan dan materinya. Halis, kamu tahu nggak? Ada seorang remaja berhasil diamankan saat narkoba. Kok kamu kena? Gila, Kampung Tengah. Ya ampun. Umur berapa? Umuran kita, SMA, pantar SMA. Oh, astaga, kok bisa sih? Coba lihat berita lebih lanjutnya gimana. Saat penangkapan, petugas itu juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu bungkus plastik. Ampun, gila sih SMA aja udah kayak gitu ya. Iya, coba. Gimana ke depannya? Ampun, apalagi tuh? Berbekal laporan dari masyarakat, kami langsung tindak-lanjuti dengan melakukan penyelidikan TKP. Dan benar, saat petugas melakukan penggerebekan di dalam warung tersebut, pelaku tertangkap dengan tangan sedang menyiapkan narkotika. Ini sabu, berikut alat asap sabu. Gila sih, pelaku dijerat dengan pasal 112, pasal 127, UU RI nomor 35 tahun 2009, ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. Gila sih, banyak banget ya ininya, dampaknya bagi dia. Padahal masih SMA loh. Ampun. Ini nggak sih ya? Kayak pelajaran kita pas agama Islam nggak sih tentang narkoba? Nah, coba kita lihat hadisnya. Ini dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah. Ampun, dia udah masuk penjara, nama baiknya tercoreng, dapat dosa lagi. Gila sih, gimana ya? Jangan sampai dari sini aja. Alhamdulillah. Gila ya, bahaya banget narkoba ternyata. Iya, bisa memabukkan dan membahayakan mabukan lagi. Gimana ini? Masa di Lampung Tengah ada begituan sih? Karena jelas apa? Kan lagi ngebahas narkoba nih, tadi habis baca berita tentang narkoba di Lampung Tengah. Ternyata ya materinya ada nih di agama. Iya. Kamu habis dari mana? Kan kita mau ke Rekom, gimana sih baru datang? Bukannya nggak apa-apa ya narkoba itu? Gimana sih? Narkoba itu bahaya tahu. Dikit aja. Gila sih. Aja. Gak apa kan? Emang kenapa? Kan kayak obat kan ada buat kita minum lah. Narkoba itu dilarang tahu di agama. Kalau sedikit aja itu tuh bisa nyebabin yang namanya kecanduan. Jadi kalau kamu nyobain sedikit aja itu bakal nyampe ke tahap berikutnya, kecanduan. Kan kamu nyoba sedikit aja nih ya. Itu di agama tuh nggak boleh. Betul. Kalian Bruno tahu. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itulah sebabnya segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap memabukkan adalah diharamkan. Hari Abu Daud. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan, sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali. Baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Sebab itu, khamar menurut Isa Al-Quran disebut rijis, yaitu perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Lihat video apa? Kalisa. Lihat deh. Masa remaja udah begini sih? Ya ampun. Mabuk-mabukan, minuman keras. Gila. Iya sih. Siapa sih di Parah. Itu awalnya karena apa ya? Kenapa ya? Sekarang ini kayak remaja tuh terlalu, mereka nggak memikirkan kalau kesehatan, ya kayak jangka panjang, iya itu sekali, bukan hanya dari kayak kesehatan mereka,
mereka nggak mikirin hal-hal negatif apa yang bakal mereka dapetin, dan mereka juga kayak enjoy aja gitu ngelakuin hal kayak gitu. Kira apa ya kayak gitu tuh? Kayak bagian dari kenakalan remaja mungkin mereka punya kayak pergaulannya emang tinggi, terus mereka juga kurang kasih sayang orang tua, kurang apa pengawasan orang tua, kita bebas bahkan Keren nggak sih? iya benar banget gak sih, Genjet banget nggak sih itu emang? ya kayak sampai mabok-mabokan nggak apa-apa, kayak mereka gimana ya, bukan meminimalisir tapi kayak mereka mewajarkan hal yang seperti itu. Kita kayak udah menjadikan itu budaya gitu nggak Iya sih? benar sih. Ada aja sekarang Gen Z ini. Itu mabuk tuh bahaya banget kan, minuman keras itu kalau kesehatan. Fisik Iya. bakalan terganggu semuanya. Minuman keras disebut juga sebagai khamar. Lalu bagaimana sih sikap kita terhadap khamar? Begitu berbahayanya khamar dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk kelangsungan bangsa dan negara. Maka sikap tepat yang perlu dilakukan adalah: pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum khamar, karena bahaya dan madaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu yang berhala, dan mengundi nasib, semua itu adalah rijis, yakni sikap dan perbuatan yang amat buruk, sangat tercela, bahkan bermakna najis. Yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh atau tidak boleh, untuk menghindari pendekatan memaksa atau hitam putih dan mendahulukan materi.